Penguasa Kuil Surgawi. Bab 177. Hei, sobat lama, tunggu dulu, hal-hal sampai sekarang bukannya tanpa penangguhan. Hanya saja sangat sulit, dan bahkan jika Anda membunuh Xiao Su sekarang, tidak ada gunanya, cepatlah dan pikirkan caranya, cucu Anda, harus datang hari ini. Long Zhanguo menghela nafas dalam-dalam dan mencubit bahu Xiao Zhantian dengan keras. Xiao Zhantian tanpa sadar memiliki sedikit kegembiraan ketika dia mendengar ini dan bertanya, Long Shuai, cucuku akan kembali hari ini. Long Zhanguo memandang Xiao Zhantian yang memiliki sedikit kegembiraan di matanya, dia menghela nafas dengan cara yang lebih rumit dan berkata kepada Xiao Zhantian, Zhantian. Jangan salah paham, apakah menurutmu cucumu, yang diusir dari keluarga saat itu, dan bahkan diburu dan dibunuh, lalu jika dia kembali hari ini, apakah menurutmu itu akan menjadi hal yang baik? Xiao Zhantian membeku, ya, 5 tahun yang lalu, keluarga Xiao memperlakukan cucunya seperti itu, lalu cucunya kembali hari ini, apakah akan baik dan baik hati untuk bersatu kembali dengan keluarga Xiao mereka? Mustahil. Kegembiraan di mata Xiao Zhantian berangsur-angsur menghilang. Perlahan-lahan bergeser kembali ke gravitasi. Xiao Zhantian terdiam, dan setelah keheningan yang sangat lama, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Long Zhanguo dengan keseriusan yang tak tertandingi dan berkata, Marsekal Long, jika cucuku kembali hari ini, aku tidak peduli kemarahan seperti apa yang dia miliki, aku, sebagai seorang kakek, akan menanggungnya untuknya. Apa yang menjadi hutang keluarga Xiao padanya, akan saya bayar kembali. Saya akan mendukungnya mulai sekarang. Long Zhanguo memandang Xiao Zhantian, matanya menjadi lebih rumit, menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhantian, hei. Kamu persiapkan dengan baik, cucumu. Anak itu, sangat kuat saat ini, sangat kuat, jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Hati Long Zhanguo bahkan lebih rumit. Xiao Zhantian akhirnya kembali sadar pada saat ini dan buru-buru bertanya pada Long Zhanguo, Marsekal Long, kamu harus tahu tentang cucuku, kan? Kalau begitu, saya minta Anda untuk menceritakan semua yang Anda ketahui sekarang. Apa yang terjadi pada putra cucuku setelah dia diusir dari keluarga Xiao saat itu? Tolong, pastikan kau ceritakan semuanya. Aku ingin tahu semuanya. Saya ingin tahu seberapa besar penderitaan cucu saya selama ini. Mata Xiao Zhantian sangat tegas, matanya memerah, dan tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Long Zhanguo menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, bagus. Aku akan memberitahumu semuanya, bersiaplah. Saat berikutnya ketika Long Zhanguo hendak mengatakan yang sebenarnya, tetua ketiga menoleh ke kerumunan keluarga Xiao, dan kecuali beberapa lusin penjaga paling setia dari Kementerian Perang, menyuruh mereka semua untuk mundur ke bagian terdalam dari kediaman leluhur keluarga Xiao. Xiao Zhantian melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat matanya saat dia melihat ke arah Long Zhanguo dan kemudian ke tetua ketiga dan berkata, Tetua ketiga, Marsekal Long, mungkinkah masalah cucu saya sangat penting? Tetua ketiga menganggukkan kepalanya dengan gravitasi yang tak tertandingi dan berkata, ya, ini sangat penting, Zhantian selanjutnya, kamu harus siap secara mental. Bagus. Xiao Zhantian juga menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saat berikutnya Long Zhanguo berkata kepada Xiao Zhantian, Zhantian, 5 tahun yang lalu setelah cucumu diusir dari keluarga Xiao, dia melarikan diri jauh-jauh dari Tianhai ke Beijiang, dan diselamatkan oleh seorang gadis di sana. Setelah itu, setelah dia pulih dari luka-lukanya di Beijiang, dia pergi ke medan perang luar wilayah. Mendengar ini, Xiao Zhantian mengangkat alisnya dan bertanya dengan keterkejutan di dalam hatinya, hanya pergi ke medan perang luar wilayah. Dia. Long Zhanguo melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Xiao Zhantian, Zhanguo jangan menyela, dengarkan aku terus. Baiklah. Xiao Zhantian mengangguk dan berhenti berbicara. Long Zhanguo menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, cucu Anda telah bertempur di medan perang luar wilayah selama 5 tahun, membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah luar wilayah selama 5 tahun. Pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya telah memungkinkannya untuk tumbuh, dan tumbuh dengan sangat cepat. Petik 2. Xiao Zhantian menyela lagi dan bertanya, Marsekal Long, apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa dia juga telah menjadi dewa perang? Atau apakah dia adalah dewa perang luar wilayah yang tersegel? Long Zhanguo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhantian bisa menyela jika dia mau. Ketika Long Zhanguo terdiam, Xiao Zhantian menjadi cemas dan buru-buru mengejar, Long Shuai, katakanlah. Apakah cucuku menjadi dewa perang atau tidak? Long Zhanguo menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak, dia tidak bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Saya mengundangnya berkali-kali sebelumnya, dia tidak bergabung dengan. Bingung. Kenapa anak itu hanya tidak bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga? Hei. Xiao Zantian sedikit cemas. Oh. Dia tidak mau bergabung, apa kau tahu bagaimana aku mengundangnya? Long Zhanguo memberikan senyum pahit yang tak tertandingi dan terus berkata kepada Xiao Zantian. Xiao Zantian terdiam sejenak dan bertanya, bagaimana Anda mengundangnya, Marsekal Long? Mungkinkah Anda memintanya untuk kembali ke Kerajaan Naga untuk duduk di suatu wilayah? Setelah Long Zhanguo menggelengkan kepalanya, dia sekali lagi menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di dalam hatinya, dan berkata dengan emosi yang tak tertandingi, tidak, saya mengundangnya. Untuk kembali untuk mewarisi seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga. Apa? Long Shuai, kamu mengundang hanya untuk mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga. Apakah dia? Dia memiliki kekuatan itu. Long Shuai, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Kamu juga tidak boleh mempertimbangkan aku. Xiao Zantian langsung membeku saat mendengar ini dan buru-buru berkata kepada Long Zhanguo. Long Zhanguo tersenyum pahit dan terdiam. Saat berikutnya, tetua ketiga di samping kemudian membuka mulutnya dan berkata, Zantian, Zhanguo benar, kamulah yang salah. Tetua ketiga berhenti sejenak lalu berkata-kata demi kata, karena, cucumu, dia, itu, kekuatan. Tetua ketiga berbicara dengan keseriusan yang tak tertandingi. Itu tidak mungkin. Bahkan jika hanya bahkan lebih kuat, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat kekaisaran hanya dalam 5 tahun, kan? Dan dalam 5 tahun ini, aku belum pernah mendengar ada orang di luar domain yang mencapai kaisar hanya dalam 5 tahun. Kalian tidak berbohong padaku. Meskipun tetua ketiga telah mengatakannya dengan pasti, Xiao Zantian masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin dalam kesannya. Saat berikutnya, mata Long Zhanguo menatapnya dengan licik dan berkata, apakah itu benar-benar mustahil? Anda benar-benar belum pernah mendengar ada orang yang naik ke tingkat kekaisaran hanya dalam 5 tahun di luar domain dalam 5 tahun ini. Apakah itu benar-benar? Tidak. Mungkin. Long Zhanguo dan tetua ketiga sama-sama menatap Xiao Zantian dalam-dalam. Xiao Zantian langsung menggelengkan kepalanya tanpa banyak berpikir dan berkata, tidak mungkin, saya belum pernah mendengarnya, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun yang singkat untuk mencapai pembangkit tenaga listrik tingkat kekaisaran. Apakah kalian semua berpikir bahwa ada orang yang merupakan Master Kuil Dewa Surgawi yang reputasinya mengguncang seluruh medan pertempuran ekstraterestrial? Apakah kalian pikir? Jumlah. Tunggu. Titik petik 2. Pada saat berikutnya, Xiao Zantian, yang terus berbicara membalas, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku saat dia mengatakan Master Aula Dewa Surgawi. Mulutnya terbuka lebar saat dia menatap Long Zhanguo dan tetua ketiga di sampingnya. Dan pada saat ini, Long Zhanguo dan tetua ketiga, mereka semua juga menatapnya dengan sangat serius dan dalam. Petik 2. Surga. Istana Dewa Surgawi. Kalian. Anda mengatakan Tuan Istana Dewa Surgawi. Xiao Zantian menelan ludah karena terkejut, dan dalam hati berkata dengan cara yang sangat sulit dipercaya. Long Zhanguo sangat serius dan juga terkejut dalam hati saat dia menganggukkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Zantian, Zantian, bukankah mungkin Master Aula Dewa Surgawi tidak naik menjadi raksasa dalam waktu 5 tahun? Tumbuh hingga menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kekaisaran. Mungkinkah dia tidak seperti itu? Bang. Tubuh Xiao Zantian yang terkejut mundur beberapa langkah demi langkah. Pada saat ini, gelombang dahsyat telah muncul di benaknya. Cucunya adalah Master Kuil Dewa Surgawi. Master Aula Dewa Surgawi yang telah membantu Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang luar angkasa. Master Aula Dewa Surgawi yang telah menyelamatkannya di medan perang luar angkasa sebelumnya. Wajah Xiao Zantian sangat terkejut saat dia bergumam, kalian. Orang mengatakan bahwa Master Aula Dewa Surgawi yang merupakan legenda yang kuat dan tak tertandingi di medan perang luar angkasa adalah cucuku. Long Zhanguo mengangguk dengan serius dan berkata, yah, lumayan, itu adalah cucumu. Xiao Zantian masih tidak bisa mempercayainya saat dia terus bertanya, tapi di medan perang luar angkasa, meskipun saya tidak tahu nama Master Aula Dewa Surgawi, saya yakin dia pasti bukan Xiao Hanyai. Tetua ketiga menghela nafas berat sebelum berkata, Zantian, kamu lupa bahwa 5 tahun yang lalu anak itu diusir dari keluarga Xiao, dan meskipun dia masih mempertahankan nama keluarga Xiao, dia telah mengubah namanya. Dia sekarang dipanggil
Xiao Tian. Bang. Xiao Zantian terkejut dan langsung duduk di atas pantatnya. Bagaimana? Ini mungkin. Pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan dunia yang mengguncang kekuatan eksotis yang tak terhitung jumlahnya di medan perang ekstraterestrial adalah cucunya sendiri. Cucunya sendiri. Long Zhanguo dan tetua ketiga menganggukkan kepala pada saat yang sama. Sejujurnya, ketika mereka berdua pertama kali mengetahui identitas asli Xiao Tianze, mereka berdua sangat terkejut di dalam hati. Siapa di seluruh Yanjing yang bisa membayangkan bahwa anak laki-laki yang terbuang dari keluarga Xiao saat itu akan tumbuh hingga saat ini? Itu benar-benar tak terbayangkan. Penguasa Istana Dewa Surgawi, Xiao Tianze. Tunggu. Nama Xiao Tianze, kenapa aku merasa agak familiar? Xiao Zantian, yang telah jatuh ke tanah, menggumamkan nama Xiao Tianze, tiba-tiba merasa agak familiar. Tetapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya, tidak bisa mengingat di mana dia pernah mendengar nama Xiao Tianze. Long Zhanguo tertawa getir dan berkata, "Yah, tentu saja kamu sudah tidak asing lagi dengan telingamu, karena kamu hari ini." Tepat ketika Long Zhanguo belum selesai berbicara, sebuah ledakan keras datang dari luar pintu masuk utama keluarga Xiao. Saat berikutnya 4 atau 5 penjaga keluarga Xiao diledakkan dari luar. Dan pada saat yang sama, di luar pintu masuk utama keluarga Xiao, pada saat ini ada lusinan orang yang sangat kuat hingga nafas yang terengah-engah. Penatua ketiga, yang awalnya duduk di bangku, juga berdiri pada saat ini dengan Peng, wajahnya sangat suram, itu datang begitu cepat. Dan pada saat ini, Long Zhanguo, tetua ketiga, dan Xiao Zantian semuanya mengangkat kepala untuk melihat keluar gerbang utama keluarga Xiao. Saat berikutnya sesepuh ketiga dan Long Zhanguo menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Zantian, "Zantian, cucu. Anda ada di sini, keluarlah dan temui dia." Bab 178. Waktu kembali ke setengah jam yang lalu, setelah Xiao Tianze mengirim Gao Weiwei dan Xiao Xiao ke keluarga Tang. Tanpa berhenti, dia membawa Tuan Wan Tiansheng dan Xiao Tianze sedang duduk di mobil yang sama. Xiao Tianze terdiam dan Wan Tiansheng juga tersenyum canggung. Setelah beberapa saat, Xiao Tianze melihat ke arah Wan Tiansheng dan berkata, "Wan Shuai, kamu tampak sedikit gugup." Xiao Tianze melihat lebih dalam ke Wan Tiansheng dan merasa ada yang tidak beres dengan Wan Tiansheng hari ini. Wan Tiansheng tersenyum canggung dan berkata, "Haha, apakah ada?" "Tidak, haha, mengapa saya harus gugup? Saya juga berada di tahap akhir tingkat kaisar sekarang, dan Anda serta Tuan Xing ada di sekitar, bahkan jika kekuatan itu dari luar serangan wilayah, saya tidak takut, mengapa saya harus gugup?" "Haha, benarkah?" Xiao Tianze mencibir. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Wan Tiansheng, tapi Wan Tiansheng menolak mengakuinya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan bajingan tua ini. Tingkat kerajaan terlambat. Sayangnya, saat pertama kali saya bertemu dengannya, dia masih menunjukkan level Raja Surgawi tahap awal. Ketika saya melihatnya untuk kedua kalinya di Tianhai, Wan Tiansheng sudah berada di tingkat kaisar setengah langkah, tetapi sekarang bajingan tua ini sebenarnya memiliki kekuatan tingkat mendiang kaisar. Bagaimana dengan pembohong? Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. "Haha. Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Wan Tiansheng terus berkata kepada Xiao Tianze tanpa tersipu atau detak jantungnya. Dia tidak akan mengakuinya. Sudut mulut Xiao Tianze bergerak-gerak dua kali, memikirkan sesuatu yang lebih. Kerajaan naga tampaknya tidak selemah yang dia kira, terutama dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Kerajaan naga jelas tidak hanya memiliki beberapa kaisar. Misalnya, orang suci 10.000 surga di depannya jelas dapat menembus ke tingkat kaisar akhir dalam waktu singkat dengan kecepatan tercepat, tetapi dia hanya menyembunyikannya, dan dunia luar hanya berpikir bahwa dia adalah raja yang lemah untuk itu. Bertahun-tahun. Ini cukup bagus. Xiao Tianze berhenti berbicara, dan Wan Tiansheng berhenti berbicara, tetapi hatinya menjadi lebih berat. Setelah Xiao Tianze membawa istri dan putrinya ke keluarga Tang, dia tidak berhenti sejenak, dan bahkan tidak memasuki pintu keluarga Tang. Dia membawa orang langsung ke rumah Xiao. Kalau begitu keluarga Xiao, apakah Long Shuai dan tetua ketiga sudah siap? Xiao Zantian, Tuan Xiao, tahukah kamu apa yang terjadi dengan keluarga Xiao saat itu? Kamu harus siap mental. Hei! Wan Tiansheng punya pemikiran di dalam hatinya. Saya sangat khawatir bahwa kecepatan Xiao Tianze terlalu cepat, dan ini juga gaya Xiao Tianze dalam melakukan sesuatu, dan dia melakukan segalanya tanpa kecerobohan. Saat ini, ketika Wan Tiansheng sedang memikirkannya, konvoi yang ditumpangi Xiao Tianze tiba-tiba berhenti,
karena di depannya, sebuah kendaraan yang membawa marmer setinggi lebih dari 3 meter jatuh di tengah jalan, menghalangi jalan mereka ke depan. Wan Tiansheng melihat ke arah mobil yang menghalangi jalan di depan, mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Istana Xiao, jalan di depan diblokir, bagaimana kalau kita pindah ke jalan lain?" Xiao Tians mengabaikannya, tetapi memerintahkan Tian Xi di depannya, "Buka jalan." "Ya, Tuan." Tian Xi mendengar ini, dan kemudian bersama dengan Tian 12, dua raja setengah langka itu bergegas turun dari kereta dalam sekejap, dan kemudian mereka berdua menamparkan truk itu. Sesaat kemudian, dengan dentuman keras, truk bermuatan batu besar yang melintasi tengah jalan itu meluncur ke pinggir jalan. "Teruskan." Xiao Tians terus memesan setelah jalan di depannya bersih. Ketika iring-iringan mobil dimulai lagi, Xiao Tians menatap Wan Tiansheng dalam-dalam dan berkata, "Wan Shuai. Jika situasi ini terjadi di jalan di depan, mohon minta Wan Shuai pergi." Wan Tiansheng berpura-pura terkejut dan berkata, "Saya juga tidak mengetahuinya." "Nah, Tuan Balai Xiao itu, Anda benar-benar salah paham. Saya benar-benar tidak tahu." "Huff." Xiao Tians mendengus dingin, memandang Wan Tiansheng dan berkata, "Wan Shuai, apakah ada gunanya menunda sebentar?" Aku benar-benar tidak tahu, jadi aku akan segera mengatur seseorang untuk memastikan jalan di depan aman." "Jangan khawatir, aku janji." Wajah Wan Tiansheng menjadi gelap ketika dia melihat Xiao Tians, buru-buru menepuk dadanya dan meyakinkan. Xiao Tians mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Wan Tiansheng diam-diam memberi isyarat kepada raja di sebelahnya, yang berarti membatalkan rencana pemblokiran Qianmian. Dia bajingan tua, dan Xiao Tians hampir sama. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah hasil karyanya. "Hei, Komandan Long, tetua ketiga, aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi, kamu harus cepat." Wan Tiansheng melirik ke jalan di depan dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, saat dia semakin dekat dengan keluarga Xiao, aura di tubuh Xiao Tians menjadi semakin dingin. Matanya semakin dingin. 5 tahun lalu, dia disakiti oleh Xiao Su di utara itu, lalu meninggalkan identitasnya sebagai pewaris keluarga, dan akhirnya diusir dari keluarga. 5 tahun kemudian, Xiao Tians belum pernah kembali sekalipun. Bahkan terakhir kali dia datang ke Yanjing, dia belum pernah ke keluarga Xiao. Tapi kali ini, Gao Weiwei dan Xiao Xiao datang, dan dia pergi ke rumah Xiao untuk mengambil tablet peringatan ibunya. Dia tidak ingin keluarga Xiao menyimpan tablet ibunya. Waktu berlalu dengan lambat, dan iring-iringan mobil Xiao Tians semakin dekat dengan keluarga Xiao. 5 kilometer, 3 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer. Akhirnya, iring-iringan mobil Xiao Tians berhenti di depan gerbang Xiao keluarga. Xiao Tians melihat ke rumah leluhur keluarga Xiao yang sangat familiar di kejauhan. Sedikit kerumitan muncul di matanya, tetapi segera matanya menjadi sangat dingin. Pada saat ini, setelah Xiao Tians dan rombongannya keluar dari mobil, deretan tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga berhenti di gerbang keluarga Xiao. Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa, dan Wan Tiansheng meledak dengan momentum tingkat kaisar tahap akhir dengan keras, dan memerintahkan kepada para prajurit, "Minggir." Ada jejak perjuangan di mata para prajurit itu, dan mereka berkata kepada Wan Tiansheng, "Wan Shuai, Long Shuai dan tetua ketiga ada di dalam." Kami, minggir. Apa kau tidak mendengarku? Keluar." Wan Tiansheng meraung dengan marah, dan dengan lambaian tangannya pada saat berikutnya, dia menyingkirkan tentara Departemen Perang yang menghalangi Xiao Tians. Dia sudah merasakan sedikit niat membunuh dari Xiao Tians. Dia sangat memahami bahwa meskipun Xiao Tians biasanya sangat banyak bicara, pria di depannya adalah pria kejam yang membantai 88 benteng dalam satu malam di luar wilayah. Dan kini, belum bisa dipastikan apakah Xiao Tians masih merindukan perasaan lamanya di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang-orang berubah. Setelah dia diusir dari keluarga Xiao dan mengalami begitu banyak nyawa dan kematian di medan perang asing, mentalitasnya mungkin telah berubah. Dan dia tidak ingin memusuhi Xiao Tians. Xiao Tians tidak melihat lagi perilaku Wan Tiansheng, tetapi terus bergerak maju. Namun saat berikutnya, sekelompok penjaga keluarga Xiao lainnya menghentikannya. Tetapi pada saat ini, tanpa Wan Tiansheng mengambil tindakan, Tian Xi dan 10 dewa perang lainnya meledakkan penjaga keluarga Xiao. Beberapa dari mereka bahkan diledakkan langsung ke rumah keluarga Xiao. Jadi ada adegan sebelumnya. Waktu kembali ke masa sekarang. Pada saat ini, Xiao Tians telah membawa Tuan Xing,
10 dewa perang teratas, Wan Tiansheng dan lainnya untuk berdiri di depan pintu masuk utama keluarga Xiao. Saat berikutnya, setelah mengetahui berita tersebut, negara-negara berperang panjang, tetua ketiga, Xiao Zhantian, dan semua orang di keluarga Xiao juga keluar. Tapi ketika Xiao Zhantian datang ke pintu dan melihat Xiao Tians, dia berdiri membeku di tempat. Dia baru saja mengetahui di halaman bahwa cucunya Xiao Tians adalah penguasa kuil surga. Dan lebih dari 2 bulan lalu, ketika dia dikepung dan dibunuh di medan perang di luar wilayah, dia juga bertemu Xiao Tians. Dan ketika dia bergegas kembali ke Yanjing pagi ini, dia juga melihat Xiao Tians. Ya, dia akhirnya ingat mengapa menurutnya nama Xiao Tians terdengar familiar baginya. Karena, baru kemarin sore, ketika dia sedang mengobrol dengan Xiao Tians, Xiao Xiao memberitahunya bahwa nama ayahnya adalah Xiao Tians. Ternyata dia sudah 2 kali bertemu dengan cucunya. Dan kemarin sore, gadis kecil yang melihatnya menangis dan memberinya tisu, gadis kecil bernama Xiao Xiao itu, Dia sebenarnya adalah cucunya. Dan CEO wanita Junlin Group adalah cucunya. Saat ini, ketika Xiao Zhantian melihat Xiao Tians, mulutnya terbuka lebar, dan jantungnya bergetar sesaat. Seluruh orang berdiri terpana di tempat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Hei, Pak Tua, ini yang ingin saya katakan tadi. Anda dan cucu Anda sudah lama bertemu. Dan pagi ini, lebih dari 2 jam yang lalu, kalian berdua bertemu di bandara di Tianhai. Hehe adalah Xiao Tians, Xiao Hanyai, dan penguasa kuil langit luar. Cucumu. Long Zhanguo yang berada di samping Xiao Zhantian, menghela napas dalam-dalam, pikirannya sangat rumit. Dia baru saja hendak memberitahu Xiao Zhantian, tapi itu masih 1 langkah terlambat. Xiao Tians datang terlalu cepat, terlalu cepat. Kalau begitu, gadis kecil yang mengobrol denganku di grup Junlin kemarin, Xiao Xiao adalah cicitku. Benarkan? Xiao Zhantian langsung menangis. Meskipun hatinya sangat yakin, dia tetap bertanya kalimat keluar. Tetua ketiga juga mengangguk dan berkata, ya, apakah kamu tidak melihat cincin yang kuberikan kepada si kecil? Zhantian, cucumu adalah pahlawan yang tak tertandingi dan jenius yang tak tertandingi di kerajaan naga. Selama bertahun-tahun, anak ini telah menjadi pemimpin kerajaan naga. Negara telah berbuat terlalu banyak, kita berhutang padanya. Xiao Zhantian akhirnya mengerti mengapa Wang Tianhai meminta Xiao Xiao memanggilnya kakek buyut kemarin sore. Ternyata bayu kecil itu adalah cucu kesayangannya. Saat ini, Xiao Zhantian memandang Xiao Tians di depannya, dan cucunya sendiri yang datang untuk mengumpulkan pasukan untuk menanyainya. Pikirannya teringat percakapannya dengan Xiao Xiao kemarin. Untuk beberapa saat, air mata tidak bisa berhenti lagi dan terus mengalir. Xiao Zhantian membuka mulutnya pada Xiao Tians, tapi pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Xiao Tians, yang berdiri tepat di depan Xiao Zhantian, juga tercengang. Dia benar-benar bertemu lelaki tua ini lagi di rumah Xiao. Untuk sesaat, sebuah tebakan muncul di benak Xiao Tians. Dia memandang Xiao Zhantian dengan tidak percaya dan bertanya pada Wan Tiansheng di sampingnya, Wan Shuai, siapa? Orang tua itu. Orang tua yang berdiri di hadapanku. Wan Tiansheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan pemikiran yang sangat rumit, Hei, ini adalah orang tua yang telah berjuang untuk kerajaan naga sepanjang hidupnya. Dia meninggalkan keluarganya untuk membela negara selama lebih dari 20 tahun lalu, meninggalkan keluarganya, dan melakukan perjalanan jauh. Pergi ke medan perang di luar wilayah, lakukan misi paling berbahaya dan rahasia lagi, dan mati tanpa penyesalan. Wan Tiansheng berkata, berhenti lagi, dan kemudian melanjutkan, tapi dia juga orang tua yang malang. Dia telah berjuang untuk kerajaan naga sepanjang hidupnya, tapi dia bahkan tidak tahu tentang perubahan drastis dalam keluarganya. Tepat sebelumnya dia kembali ke desa, orang tua malang ini masih berpikir bahwa sekarang dia adalah Raja Surga, dia akan kembali untuk menghidupi cucunya. Dia akan kembali untuk membeli hadiah untuk cicit perempuannya. Wan Tiansheng mata menjadi lembab saat dia berbicara. Tuan Istana Xiao, lelaki tua di depanmu, lelaki tua yang akan dikuburkan ini, hei. Apakah kakek kandungmu? Xiao Zhantian. Boom. Meskipun Xiao Tians sudah menebaknya di dalam hatinya, saat ini dia mendengar Wan Tiansheng mengucapkan 3 kata Xiao Zhantian dan 3 kata kakek kandungnya dengan telinganya sendiri. Dia masih merasa sangat terguncang. Xiao Tians menatap kosong ke arah Xiao Zhantian di kejauhan di depannya. Melihat Xiao Zhantian dengan air mata mengalir di wajahnya, dia tiba-tiba merasakan gelombang besar di hatinya.
Bersambung.